Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Eri Dan gue Wahyu. tentunya di Net TV Entertain. Oke, sebelum kita mulai mungkin ada sedikit perbedaan yang mencolok. Enggak sedikit, Ri. Banyak banget. Jadi kita ada di studio baru Net TV. Apa? Studio baru? Asik. Jadi kita tuh lagi edisi Narasumber bermutu. Nah, narasumber kali ini siapa, Bro? Yang pasti ya nggak jauh sama kita lah. Jauh sama kita? Iya. Seumuran? Seumuran. Jadi kemarin-kemarin udah yang senior ya. Iya. Sebelum malah senior banget ya. Iya. Nah ini kaum milenial biar sama kayak kita. Jangan lupa ini udah mulai musim hujan nih sob. Jadi prepare apa yang perlu disiapin sebelum berangkat nih. Biasanya yang mesti dia siapin apa, yuk? Yang perlu disiapin, yang pasti rekening yang banyak, bro. Ke situ ya? Iya, karena edisi kali ini kita tuh akan ngomong seputar gimana caranya menambah income. Daging dong? Daging banget. Semua. Oke. Jadi, nah, sedikit bocoran Oke. nih. Narasumbernya ini masih milenial banget, Seumuran kita. seumuran kita, tapi Ri, udah sukses, Ri. Di usia milenial, beliau sudah mendapatkan aset rumah, tanah, deposito, tabungan, kendaraan tentunya. Nggak usah dibocorin sekarang, Ri. Oh iya, aduh. Nanti kita langsung aja lihat profilnya kayak gini ya. Ini profil beliau. Nah, ini dia kita tampilnya. Asik. Kita tampil pun Iya. Langsung saja ke Mas Aditya Aditya. Azhari. Wih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Bro. Ini panggilannya Mas, Bang, Pak atau Kita bro aja santai. bro, aja. iya, bro. Biar Jadi lebih milenialnya berasa gitu. oh, berasa emang kita milenial. Pada zamannya kali. gue sama si milenial. Masih. Jadi Sobat Net TV ini kita lagi namu ke rumahnya Bro Adit nih. Ya. Bro Adit apakah anggota boyband Korea? Oh, tentu bukan. Tentu bukan. Oke, kita langsung saja ya. Mungkin pertanyaan yang pertama, Bro. Nih biar penasaran juga nih sobat-sobat Net TV. Kita sebutnya sobat-sobat Net TV ya. Nah, Boleh dong diceritain background Bro Adit. nah, Mau gak, Bro? background gue nih. Iya, background. Oke, jadi background gue tuh ya terakhir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Sederhana, nggak kurang, nggak lebih. Apa namanya? Dari sekolah biasalah, nggak yang di sekolah-sekolah yang mewah-mewah gitu, bro. Jadi bokap nyokap gue ya dia sebagai pekerja biasa sih, pekerja. Terus juga ya biasa aja, SMA, sekolah biasa. SMA lo di mana di terakhir? Gimana? SMA lo di mana? SMA gua di SMA 51, bro. Oh, 51. Itu di Condet, bro. Condet. Jadi nih kayaknya anak buahnya ini Abu Salim. Tahu aja. Iya, tongkrongan itu Jangan Abu Condet Salim. tuh tau kan? Jangan Condet Nah, tahu, deket situ. tahu. Itu tempat kita menjajal minyak wangi. Lu banget, bro. Iya, faman-faman ada di situ. Iya. Oh, terakhir sekolahnya apa, Dit? Apa? Gue Kuliah apa? kuliah. Oh, Jadi kuliah. gue kuliah S1. Bidang? Jadi, ini nggak nyambung nih sama industri yang gue lagi jalani. Oh iya, nggak harus nyambung. Jadi gue kuliah di Interstudi, bro. Oh. Jurusan? Jurusan
desain grafis. Interstudi yang di itu ya, Tendean? Yang di Wijaya. Wijaya. Oh, yang Wijaya. Jadi ada dua Oke, sebenarnya, oke. Wijaya sama Tendean. Nah, gue yang di Wijaya. Gitu. Ini pasti Sobat TV Tapi banyak nyambung nih. karena Tadi apa? nih. Background di belakang kita. Iya. Nih, keuntungannya di desain grafis begini nih. Ya, terus gini, Bro. Ini ngomongin masalah tadi kan kuliah. Nah, habis kuliah itu mungkin ada step by step pengalaman kerja. Oke. Pernah kerja jadi entah itu karyawan kah atau mungkin dagang atau mungkin langsung terjun di bisnis gitu, Bro. Oke, jadi gini, dulu tuh gue mulai dari yang namanya istilahnya tim leader rokok, bro. Tim leader lo kok. Oh, Yes. kalau yang suka kakak-kakak tuh, Nah, kakak gitu. Makan di jalan-jalan tuh yang suka damping-dampingin. Berarti lu yang di belakang itu. Damping SPG. Iya, SPG. Nah, itu mulai dari situ gue berawal. Nah, habis itu baru ke karyawan. Di bank. Nah, ya sebagai insurance sih. Oh, RM ya berarti ya. Yes, Oke, oke, marketing oke. insurance, bank insurance. Nah, itu lama tuh di situ tuh. Berapa tahun tuh? Kurang lebih sekitar 6 tahunan, bro. 6 tahun. 6 sampai 7 tahun lah. Oke. Lama tuh di situ. Lumayan tuh. lama ya. Untuk di perbankan lumayan lama. Lumayan lama. Ya, betul. Jadi ya bermula dari karyawan waktu itu di bank. Oke, Gitu, lumayan bro. juga ya. Nah, kenapa akhirnya tertarik ke dunia insurance sih? Gue tertarik lebih ke bisnisnya sih, bro. Bisnisnya. Oh, Oke. oke. Jadi karena gue di bidang perbankan finansial waktu itu, kan targetnya besar banget ya, bro. Oh iya. Ya, Paham. targetnya paham ya, teman-teman juga pasti paham di rumah ya. Kalau buat sobat TV, target ini kan So, gue berpikir mulai kalau gue waktu itu masih di karyawan, gue nggak sesuai dengan passion gue, bro. Oke. Artinya kan kalau milenial itu kan dia mau kebebasan, Iya. gitu, lebih kebebasan bekerja dimanapun, kapanpun ya kan. Nah, sama juga dia pengen punya bisnis sendiri biasanya, bro. Oh iya. Nah, Sekarang di kan situ membuat gue merasa jadi kayak gue pengen buat bisnis sendiri gitu. Nah, lu pernah bikin itu bisnis sendiri atau gimana? pernah, bro. Apa Gue tuh? pernah dagang yang namanya dulu tuh ya dari dagang sepatu, bro. Oh, dagang online Sepatu atau online Oke. sepatu. Makanya waktu gue di karyawan, gue sambil dagang. Oh, dropship Coba- itu sistemnya. Sistemnya dropship. Oke. Ya. Terus habis sepatu yang paling tersedih banget lah istilahnya nih yang terpuruk nih. Ya gue pernah sampai gue kerja sambil dagang gorengan, bro. Benar. Di mana, bro? Coba sobat ini bayangin deh, bayangin Gua coba deh. aja bisnis, gua shock. Bener, bro. Mukanya glowing, dagang gorengan. Dagang gorengan. Kalau sekarang tuh udah di tekan artis, bro. Ih, makanya. Kan banyak ada kan ya? Tukang gorengan tiba-tiba mirip tetangga artis. gue Cih. Indra Brugman dikasih. Iya. Iya. Sambil minum biar nggak Oh iya, tegang. sila. Oh gitu. Keren. Jadi gorengan. pernah dagang gorengan. Dan Di gorengan gimana nih maksudnya? jadi gini, bro. Dulu, Gorengan kekinian. enggak, gorengan biasa, bro, kayak ya risol kayak gitu-gitu Oh, lah. udah gerobak gitu. Enggak. Gue ini apa namanya bawa ke kantor, bro. Oh. Jadi dan itu enggak, gue waktu itu masih pacaran sama istri gue ya kan. Iya. Sedikit bocoran. Ternyata sobat udah nikah sobat ya. Dari tadi nih para perempuan-perempuan udah nikah aja. Udah Sabar, nikah. Udah nikah. Ya, jadi pada saat itu gue sama istri gue waktu itu masih pacaran ya. Kita gimana ya buat naikin income gitu, buat di luar dari kita punya gaji gitu kan. Nah, akhirnya kita coba kalau kita kerja itu kita sambil dagang, bro, bawa gorengan, bayangin. Jadi dari dulu tuh otaknya udah Bisnis, cari income ya. Iya, mau Gimana cara naikin nyari income, income, gimana nyari cara income naikin ya. income gitu. Even itu yang penting halal ya, bro ya. Itu yang paling oke. penting. Ya, jadi gue sambil dagang gorengan itu, ya bini gue bilang, waktu itu masih pacar ya. Bilang ya yang penting kita kerjain sesuatu yang halal.
gitu. Gimana caranya biar naikin income, ujian satu yang halal. Gitu. Jadi lu kerja ke bank kan keren tuh pasti ya. Pakai pakai dasi, pakai ya kan, jas, pakai jas. penting gorengan. Gorengan bro, Keren. bayangin, Coba ya. bayangin coba tuh. Nah ini juga mungkin sedikit pesan juga ya, pesan buat sobat-sobatnya TV bahwa kalau untuk meraih sukses itu kalau bisa dihindari yang namanya gengsi. Iya. Gengsi itu kita kalau udah banyak duit akan jadi bergengsi, Bro. Nah, Coba, Asik. betul. cakep banget. Quote of the day. Nah, ini tadi bocoran lu udah nikah, Bro ya. Udah nikah ya berarti ya. Udah nikah. Nah, lu udah punya anak ya? Tadi gue liat anak lu ada satu ya. Anak satu, Bro. Nah, lu kan masih milenial banget, umur juga belum 30 kali ya. Ya, Nah, sekitar lu segitu nikah lah. usia berapa, Bro? Gua nikah usia 27 bro. Oh, 27. Ya, oke lah, standar ya, sama ya. Nah, apa sih motivasi lo di udah nikah muda gitu ya kan muda tuh kan sekarang banyak juga yang sumuran lo masih banyakan main, masih ya gitu fun begitu. Iya, benar, Nah, lo benar, benar. apa motivasinya? Motivasinya pengen punya uang sendiri pertama itu kan. oke. Juga kadang kan milenial saat ini kan masih senang-senang dia sama minta uang sama orang tuanya gitu ya. Iya benar. Nah benar. itu yang ngebuat gua tuh nggak nyaman di posisi seperti itu. Oke. Karena malu lah bro ya kalau usia kita sudah di sekolahin tinggi-tinggi masih minta duit sama orang tua gitu. Nah di situ gua mulai berpikir gimana caranya gua punya uang cepet ya kan. Terus juga bisa nafkahin anak orang, itu yang paling penting bro, ya kan? Nah, Gitu. penting ngomong masalah nafkahin anak orang. Ini hal apa yang akhirnya lu sebagai generasi milenial memutuskan untuk nikah muda buat sementara kan yang lain, yang teman-teman yang lain itu masih pada nikmatin hidup kan, nongkrong, kongko sosial media. Lu kenapa maksudnya di usia segitu? Gua aja jujur, gua nikah usia 30-an, Bro. Nikah usia 30. Lu di bawah 30 mutusin untuk nikah. Oke. Jadi Kan tujuan keluarga apa? ada Enggak tekanan sih, keluarga. Jadi kita udah ngerasa cocok lah Oh, iya. pada saat itu ya Oke, kan. benar. Daripada kelamaan pacaran ya kan, nanti nimbul hal yang tidak Benar diinginkan. ya. Tidak diinginkan. Sesuatu yang Makanya diinginkan. segera dihalalkan. Jadi segera dihalalkan. So ya tadi tujuannya cepat pengen punya income bersama istri Oke. gitu. Seperti itu sih bro. Apa yang memutuskan kayaknya udahlah cukup ya sebagai employee gitu ya. Nggak usah jadi karyawan Udah lagi nggak jadi gitu ya. karyawan lagi, lu pindah ke kuadran berikutnya tuh. Oke. Nah, ini Business yang owner menarik atau nih. self employee itu ceritain deh. Jadi gini, ya seperti tadi gue ada keresahan sih waktu gue jadi masih employee ya, ada keresahan pengen kita yang namanya kerja itu nggak diatur sama kalau biasa orang bilang 9 to 5 bro. Yap, Iya, 9 betul, to 5 ya. betul. Nah, 9 to 5, terus juga pengen ngerasain yang namanya saat kita punya waktu banyak tapi income terus masuk itu cuma ada di bisnis. Oh, oke. Cuma ada bisnis, tapi ya memang kita harus pilih seperti apa bisnisnya ya bro ya, karena kan memang yang namanya bisnis itu nggak semudah yang dibayangkan. Jadi banyak juga benar. banyak juga kesulitannya gitu. So tapi dari situ gue berpikir lebih baik kesulitan di bisnis pada saat itu karena memang mau memperjuangkan seperti itu tadi bro. Gue pengen punya waktu sebagai milenial kan, pengennya ya masih tetap nongkrong, masih pengen tetap main gitu, tapi tidak iniin untuk inian gue, tanggung jawab gue gitu sebagai kepala keluarga untuk nafkahin anak dan istri gitu. Nah ya itu sih sebenarnya basic dari kenapa gue pengen berbisnis pada saat itu gitu. Nah, ngomongin masalah bisnis, tadi kan lu bilang kan bahwa ya lu juga harus bagi waktu juga sama teman-teman lu sama yang lain ya. Di samping itu kan keluarga tetap prioritas nomor 1 Wah, dong. itu penting, Nah, benar. ini dukungan apa nih bro? Dukungan dari keluarga, terutama istri ya mungkin ya. Kalau anak kan mungkin belum bisa diajak komunikasi, diskus ya. Ini dukungan seperti apa sih sejauh ini saat lu jalanin bisnis dulu? Jadi memang dari awal ya beruntung juga punya istri. Promosi Promosi dong.
Jadi ya istri gue ya, dia sangat support gue, dimana dia juga mengerti di sisi poin terendah gue juga. Jadi ya namanya kita kalau mulai bisnis itu nggak langsung bang gitu kan. Naik gitu ya. Di mana posisi terendah ya gue bener-bener nggak punya uang sama sekali. Dia masih support gue, masih dukung gue keberhasilan gitu. Maksudnya lu pasti berhasil. Ya terus juga sama kedua orang tua gue bro. Iya benar. Nah, kedua orang tua itu penting banget. Kita sama orang tua ya selalu hormat ya teman-teman ya, jangan lupain itu. Betul, setuju sih. Karena doa orang tua itu sangat penting teman-teman. Jadi Paling mustajab. benar. Jadi ya minta restu orang tua support. Nah itu sih. Jadi tiga yang paling penting itu istri dan kedua orang tua gue bro. Itu yang menjadi faktor utama kenapa gue harus terus bekerja keras bro. Wah, keren ini untuk mantap banget ya. bangun bisnisnya ini bro. Ini masih muda, pikirannya Udah tua ya. selevel usia 40-an, maksudnya udah maju ke depan. Udah maju ke depan. Nah, ini ngomong masalah kerja keras ya. Pasti kan ada yang seseorang gitu ya yang menginspirasi lu dong. Iya, benar. Nah, Jadi gini Bisa ya, cerita? inspirasi gue adalah bokap gue. oke. Menarik. Jadi sampai saat ini bokap gue jadi inspirasi gue. Dia masih bekerja keras, istilahnya sampai kuliahin gue sama kakak-kakak gue. Ya jadi bokap inspirasi gue banget gitu untuk mencari rezeki ya bro ya. Karena dia di usianya yang sudah lanjut. Masih nggak patah semangat bro untuk mencari rezekinya. Bagaimana gue yang masih muda gitu, bokap gue aja yang udah tua masih semangat nyari uang bro gitu. Sampai sekarang masih kerja? Kalau sekarang sih udah ini, maksudnya waktu gue kuliah gitu kan usia dia pada saat itu juga nggak muda juga kan, sekitar 65, 68an. Ya, jadi ya itu sih alasan gue gitu ngelihat bokap semangat nyari rezeki buat keluarga bro. Jadi ya jadi inspirasi banget gitu buat gua. Seperti itu. Titik baliknya bokap ya. gua ya. Iya, Bokap iya, ya, iya. memang pada dasarnya ya baik lagi kedua orang tua pasti doa doanya kedua orang yang tua bikin ditambah jadi kayak sekarang ya. betul bro. Nah bro gini, ini kan lo udah tadi kan bilang sempet tertatih-tatih ya untuk membangun dan gak langsung naik ke atas. Sempat terpuruk gitu ya. Iya. Nah ini boleh bro diceritain ke kita saat lu ngerasa berada di titik terendah atau di masa terpuruk dan cara keluar dari keadaan itu kayak gimana? Mungkin ini juga bisa jadi inspirasi juga atau point of view buat sobat-sobatnya TV. Oke. Jadi memang dari awal gue ngejalanin bisnis ini sama istri ya bro ya. Oke. Jadi ya dimana susah sedihnya sama-sama bro. Di saat titik terendah jalaninnya sama-sama, nangis sama-sama istilahnya. Benar-benar ya nggak punya duit sama-sama gitu. Terus juga ngatur strategi juga sama-sama. Artinya sama-sama saling menguatkan gitu bro. Saling menguatkan dan di saat itu memang berat ya, namanya rumah tangga pasti ada ya bro ya. Oh iya, Ya, pasti lah, gitu. pasti nggak mulus-mulus, pasti Iya. ada. Vokal banget sih. Iya. Saya sih ya sama. Pasti nggak mulus. Iya. Artinya kalau kita saling menguatkan, kita yakin, sama-sama yakin, itu pasti bisa bro. Gitu. Artinya gue sudah melewati fase-fase di mana yang namanya punya income tuh kecil banget bro, benar-benar ya. Yang penting solid ya Yang intinya. penting solid. saling menguatkan, kita pasti bisa ngelewatin ini semua gitu. Ya alhamdulillah sih bro, pelan-pelan mulai ada hasilnya gitu. Ya, seperti yang kita duduk sekarang ini. Iya. Ya ini hasilnya ya. Jadi menariknya nih. Jadi mungkin bagi sobat nitip luar sana mungkin kan ngerasa yang baru mulai bisnis gitu ya. Apalagi yang nggak ada background pebisnis. Nah jadi kalau yang gue lihat nih dari Bro Adit ya, dia tuh melibatkan partnernya dalam bisnis.
Iya. Kan ada kan yang cuma bisnis sendirian, istri nggak tahu bisa Iya. apa, akhirnya komunikasinya nggak Nggak cocok, sinkron. ya nggak sinkron, ya udah. Begitu dia down, nggak ada yang support. Nah, kalau ini jadi danauin banget bener-bener ya harus ajak partner kita nih ke dalam bisnis kita, jangan sendirian aja. Bapak kayaknya dia saya. Jadi harus begitu ya. Iya benar. Nah, bro, ini kan ngomongin masalah proyek tadi kan, bisnis. Nih, ceritain dong bro, mungkin kasih kisi-kisi buat, ya kisi-kisi tipis-tipis lah. Buat proyek yang sekarang ini bro Adit kerjain untuk mencapai financial freedom nih. Monggo bro. Oke, jadi bisnis gue di bidang finansial ya bro ya. Oke. Oh, ya. finansial ya. Finansial. Finansial, berarti keuangan ya. Keuangan. Sesuai tema Net TV. Network Inspirasi finansial. Nah, Ya. ada dua, Oke. finansial sama networking. Artinya sebenarnya ada 3 sih teknologi. Jadi menggabungkan antara networking, finansial sama teknologi bro. Gitu. Nah, bisnis gua ini seperti franchise bisnis bro. Oke. Oke. Franchise bisnis dan simple ya. Maksudnya kita membangun bisnis di sini gitu. Oke. Membangun bisnis di mana kita akan membangun franchise di seluruh Indonesia melalui yang tadi bidang finansial. Oke. Menarik nih kan biasanya kalau franchise kayak contoh Franchise restoran. Indomaret gitu ya, Indomaret. McDonald, itu kan modal gede banget bro. iya, Lu nggak iya. cukup 1 miliar buat bikin franchise. Buat sobat-sobatnya TV yang mau mulai bisnis mungkin kewalahan Kalau kayak begitu gitu. lihat, aduh ampun apa franchise ya, nggak ada duit. Nah, Nah, modalnya berapa bro? waktu lu itu? gimana coba tuh? Jadi model gini bro, gue bisikin ya bro. Ya, Rupiah bro. Ulang. 0 rupiah bro. nah berarti cocok dengan bisnis 1M. 1M bro. Apa? Mulut. Oh gitu. Wah. Lu bayangin franchise tadi bisa di operasi di seluruh pelosok. Indonesia, Se-Indonesia boleh satu ya? Indonesia dengan modal 0 rupiah. No. Menarik ini, Penasarannya menarik. apa ya? Dan itu bisa dapetin rumah lo kayak gini, Yes. mobil lo, Ah, lifestyle lo. lifestyle gua. Cuma gitu. Ceritainnya Modalnya detail. cuma 1M. Apa tuh? Satu maut. Satu maut, satu mulut ya. Mulut modalnya, Oke. teman-teman gitu. Jadi ya modal mulut, tapi potensi income-nya besar bro. Wah, Oke, nih ngomong masalah potensi keren. income bro. Nah, kira-kira Cocok nih, bro. lu pasti ada visi kira-kira 5 tahun ke depan lu akan kayak apa nih? Lewat bisnis ini lewat ya? bisnis ini atau apa Yes. yang lo project yang lo kerjain? Ya, otomatis kita pasti punya dream ya untuk Iya. ke depan 5 tahun ini kayak gimana, proyeknya mau gimana gitu kan. Ya gue pengen sih nggak muluk-muluk ya, gue pengen punya franchise itu di hampir di seluruh Indonesia, ya kan. Itu nomor 1. Karena kan di bisnis gue punya franchise itu nggak ada modalnya bro. Oke. Yep. Ya nggak sih, jadi ya bisa ke inilah, maksudnya bisa terhitung lah gitu. Dan gue pengen di dalam 5 tahun itu ya benar-benar udah punya financial freedom bro. Nah, financial freedom, gue punya waktu sama keluarga, hobi juga ada, Oke. dan uang pasif income masuk. Tujuannya kita berbisnis kan punya pasif income. Passive income itu artinya saat kita kerja dapat duit, nggak ada Saat kerja. kita liburan dapat duit, Nah itu. passive income ya. Betul. Jadi uang yang kerja buat kita. Ya, jadi passive income itu nggak cuma di investment aja sebenarnya. Oke. Kayak misal kita trading segala macam kan itu juga passive income. Passive income. Tapi bisnis itu juga passive income, gitu. Oke. Kalau sudah bisnis yang berjalan ya bro. Oh, artinya bisnisnya udah autopilot ya? Yes. Kalau udah Betul, autopilot, betul. nah itu. Nah, Nah. yang orang kan memang tuh bisnis impian ya, autopilot. Karena orang kebanyakan begitu mikir bisnis, yang pertama kali dipikir adalah apa? Modal. Duitnya dari mana? Mau franchise. Terus kalau misalkan modalnya balik kecil, modal ya? ya untungnya juga kecil Iya, lah. benar. Nah, yang lu jalani kan bisnis modal nol, autopilot, tapi income-nya Gila-gilaan. kayak gini lah ya.
Iya. Ini jadi sesuatu ini bukan Ini studio cuma- ya. Ini cuma ruang spot- tamunya, spot ruang sedikit aja tamunya, ya, Bro ruang tamunya. Adit. Nah, kayak gini. Oh, menarik banget. Nah, terus gini bro, lu kan tadi pengen financial freedom. Berarti itu mungkin kalau kita definisiin itu kan ngomongin masalah kesuksesan. Nah, sekarang ngomong masalah kesuksesan. Definisi sukses menurut Bro Adit sebagai perwakilan dari kaum milenial. Ya. Jadi gini, yang namanya sukses tuh definisinya beda-beda ya bro. Kita bisa nolongin orang, bisnis kita menjadi berkat, itu juga salah satu kesuksesan sebenarnya. Artinya kalau kita menjalankan suatu bisnis dan bisnis itu menjadi berkat, Betul. itu bisa dibilang sukses juga. Nolongin orang, istilahnya yang tadinya perekonomiannya ini menjadi dia lebih baik, itu juga dibilang sukses juga. Jadi definisi orang sukses tuh banyak sebenarnya. Oke. Ada yang udah punya banyak mobil Lamborghini itu sukses. Nah, kalau definisi gua sukses adalah gue bisa ngebantu orang buat naikin taraf hidupnya, itu udah dibilang sukses, Bro. Itu gitu. menarik Ya, banget jadi bukan cuma pengen sukses sendiri ya. Iya. tapi ngajak sukses bareng-bareng. Betul. Artinya kalau kita sudah membantu orang untuk dia menjadi lebih baik kehidupannya, atau enggak dari bisnis kita bisa menolong orang, itu sebenarnya kita udah sukses, Bro. Iya. Keren. Gitu. Betul, Kalau betul, menurut betul. gua ya. Betul, menurut betul, gua kayak gitu, Betul. brother. Oh, oke. Nah, ini balik ke suksesan ya. Nah, lu kan udah mencapai taraf yang sekarang nih ya. Mungkin tadi cerita kan mulai dari susah, karyawan, punya bisnis sampai tahap kayak gini. Itu kan udah punya apa yang mungkin bagi sebagian orang masih angan-angan. Iya benar. Iya kan? Masih Masih ngawang-ngawang ya. ngawang tapi lu udah ada ya. Nah, apa sih yang masih pengen lu capai lagi di Nah, ke betul. depannya? Yang pengen gue capai Iya. ya sebenarnya ya banyak. Yang tadi gue bilang, gue harus visi misi gue mau ya ngebesarin membesarkan tim gue, artinya naikin taraf kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sebenarnya itu visi misi gue, dan itu sebuah kebanggaan sih, pride ya. pride ya. Itu sih bro, itu aja sih. Waduh, menarik banget nih ya. Nah, terus ngomongin masalah bisnis, bro. Tadi kan lu pengen ngembangin, mengelola. Nah, ngomong masalah bisnis, mengembangin sama mengelola. Menurut lu nih, pendapat Bro Adit, tentang mengelola bisnis itu kayak gimana, bro? Mengelola bisnis, artinya gini, kalau di bisnis finansial ya khususnya kan banyak orang udah nggak mau duluan tuh bro ngeliat-liat Nah, bisnis iya. finansial ya, karena dia pikir ya begitulah Iya. konotasinya Iya, ya. sales lah. Sales Gue lah. nggak bisa jualan lu. Gitu lah. Itu sebenarnya jangan, kita harus punya mindset yang benar dulu. Oke. Jadi jangan lihat barang dagangannya bro, Oke. atau enggak jangan lihat ininya, tapi peluang yang kita lihat. Oke. Karena Tuh, peluang. Peluang ya. karena banyak orang-orang sukses tuh ngelihat peluangnya. Iya. Jadi kayak misalnya kan bisnis tambang, nggak mungkin dia suka ditambang gitu ya bro ya. Iya, nggak suka. Nggak mungkin kan. Panas, pengap, Panas, gitu. bro. Dia tidur setiap hari di tambang ya kan. Iya. Nggak mungkin kan. Nah artinya bisnis itu ngelihat peluang. Ya jadi mengelola bisnis artinya lu harus punya why-nya. Why-nya itu penting bro. Oh, iya. Berarti oke. semua bermula dari why Ya, kalau lu mengelola bisnis artinya why lu harus clear dulu, jelas dulu di mana wah, gua mau mengelola bisnis ini ke arah mana. Gitu. Apa yang pengen gua tuju? Oke. Visi misi gua apa? Gua menjalanin bisnis ini. Oke, karena pasti masing-masing orang berbeda kan ya, bro? Yes, artinya why kita harus jelas dulu gitu, baru nanti how-nya gimana bisa berjalan, brother. Wow. Oh, menarik banget. Milenial, bro. Milenial. Omongannya daging, bro. Oke. Nah, balik ke sini nih, ada satu lagi. coba. Kan kebanyak orang di luar sana begitu kita kasih tahu ini ada peluang kayak gini, males gue nggak mau jualan itu, gue nggak bisa ketemu orang. Nah, itu. Lu kan udah ngalamin dari mulai fase kerja, fase bisnis yang lo gorengan tadi ya. Iya. Nah, terus sama yang bisnis yang lo jalanin sekarang. Bisnis gorengan aja lo masih ada modalnya dong. Ada Ada modalnya kan, income-nya segitu deh ya. Ya, kan? segitulah ya. Ini bisnis lo nggak ada modal. Nah, kira-kira boleh ceritain nggak perbedaan signifikannya itu apa ya antara lu jalanin bisnis sekarang
dengan saat lu kerja di tempat yang menurut sebagian orang itu keren banget bro, di bank gitu ya, di tempatnya. bank. Oke. Nah coba bro ceritain bro biar sobat TV tahu nih. Oke, tanpa mengurangi ya, maksudnya Iya. tanpa menjelekkan. Iya, gitu. tidak Jadi, profesi ya, ini lebih ini- itu ya. Artinya gini, kalau teman-teman punya bisnis sendiri, itu artinya teman-teman ada bos sebagai teman-teman sendiri. Artinya bos sebagai diri sendiri. Iya, Itu yang pertama. kita kan. sebagai bos kita sendiri ya. Yes, Oke. artinya kalau teman-teman pengen berbisnis, artinya yang pertama bisa nggak ngebosin diri sendiri itu. Oke. Nah, itu dulu bro. Karena kebanyakan yang pekerja itu dia nggak bisa ngebosin diri sendiri. Artinya dia udah nyaman, harus menunggu perintah, gitu kan. Nah, yang pertama kita untuk menjadi pebisnis itu harus bisa ngebosin diri sendiri. Karena di bisnis itu nggak ada bosnya, Yep. mentor ada, leadernya ada. ada, maksudnya yang ngarahin ada. Khususnya di bisnis bisnis saya ya. Ada mentornya, ada leadernya, tapi yang ngebosin siapa? Diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendirinya nggak jalan, nggak mau bergerak, ya itu susah. Jadi gini, teman-teman, kita mau kerja sisa hidup kita terus-terusan seperti itu, yang keluar setiap hari, nggak ketemu anak dan lain-lain. Capek pulang malam gitu, hanya kerja 1-2 tahun seperti itu, tapi sisanya itu kita enak-enakan. Ya. Oh, oke, Itu oke. sebenarnya yang ngebedain antara kita bekerja sama kita bangun bisnis, bangun tim gitu ya. Jadi kita kerja seperti itu hanya di awal-awal saja. Struggle-nya ya. Struggle-nya di awal-awal saja. Kalau sudah sistemnya sudah terbentuk, udah berjalan, nah itu udah terima enaknya. Artinya kalau saya pribadi, saya mau kerja di awal tapi sisanya udah tinggal nikmatin gitu, nggak mau ya terus-terusan kayak gitu sih berada. Oke, jadi gini sobat ya. Jadi memang untuk bangun bisnis perlu effort yang berlebih ya. Betul. Nggak ada orang yang santai-santai tapi sukses, nggak ada ya. Ini kalau saya pernah dengar kata mentor saya, ada orang buta sukses. Ada orang tuli sukses, ada orang bodoh sukses, tapi nggak ada orang malas tuh sukses. Betul. Nah, jadi memang perlu ya bener. Perlu struggle banget. Tapi nggak selamanya kayak gitu sobat. Mungkin butuh waktu tadi 2 tahun bisa, 3 tahun. Tapi enak. Adit udah berapa lama bisnis ini? Bisnis ini baru jalan mau ketiga sih. Tahun ketiga. Tapi struggle udah lumayan lewat Udah ya lumayan struggle-nya. lewat. Sekarang udah tinggal Maintenance hasilnya. ya, maintenance, Udah hasilnya iya. maintenance. Waktu sama keluarga lebih banyak dong. Ya sekarang. jelas. Karena kan memang tujuannya membangun bisnis kan memang kita punya waktu ya. Ya. Itu nomor satu. Terus juga pengen punya waktu dan hobi ya otomatis ya. Terus juga ya keuangan nggak terkendala. Nah, gitu. itu Iya, menarik itu yang nih. paling penting. Tuh, kan 2 tahun ini kan kita dapat serangan pandemi ya. Artinya banyak orang yang di PHK, yang gajinya tinggal separuh, bahkan nggak Mending kerja separuh, ada bro. ada yang seperempat, bahkan ada yang nggak kerja. Nah, Adit lifestyle malah terjaga dong masih ya? Terjaga. Terjaga. Oh ya. Masih nih. Saya nggak Paris guys. Terjaga. Kalau nggak terjaga coba lihat glow-nya itu ada. Kalau nggak nggak mungkin itu ada Nggak mungkin glowing di 2021 ya. Glowing. Nah, satu lagi nih, ini buat pesan-pesan buat kaum milenial nih. Jadi seberapa penting nih ya yang tadi lu sempat sampaikan bahwa effort itu untuk milenial seberapa penting sih untuk meraih kesuksesan? Sangat penting banget. Jadi teman-teman milenial sih yang masih pada muda nih, kita itu harus jadi something. Dalam arti something gini, menurut individu beda-beda. Artinya kita jangan ya hidup kayak ngalir kayak ikan mati ya, maaf ya. Artinya harus punya ambisi pertama. Oke, ambisi. Ambisi penting banget karena kalau kita punya ambisi, kita punya dreams, nah itu kita ada motivasi untuk kita kejar gitu. Oke. Jadi lebih baik gitu, entah itu secara ekonomi maupun secara lifestyle gitu kan. Oke.
Artinya ada kenaikan taraf hidup, bro. Gitu. Betul, Nah, menjawab tadi soal pandemi, untungnya di bisnis saya itu tidak terdampak pandemi. Wih, Nggak berdampak bisa pandemi. begitu ya. Enggak. Wow. Artinya justru di bisnis saya di saat pandemi itu omset malah Omset malah meroket. Nah, ini nih pasti Benar, kepo ya. Gitu. Tadi kan bicara ngomong masalah kesuksesan. Sukses itu kan sebenarnya dibentuk plus saat ngomong definisi kesuksesan menurut Bro Adit, dia bisa bermanfaat dan jadi berkat untuk Banyak orang orang. banyak. Ya. Gitu. Kita juga ada tagline sukses. Bisa. Sukses itu adalah S, saya, U, usaha, K, karena, S, saya, E, enggan, S, sengsara. mantap. Gitu. Asik gak, bro? Asik. Waduh, sebenarnya masih banyak pertanyaan ini. Banyak. Masih banyak pertanyaan. Cuman untuk saat ini mungkin kita karena keterbatasan waktu dan ya beliau ini walaupun masih muda banyak schedule-nya ya. Jadi kita juga udah minta jauh-jauh hari Iya. supaya nggak bentrok. Benar. Jadi memang kita makasih banyak ya Bradit ya. Sama-sama, Udah Terima luangin kasih. waktu di Udah sela-sela luangin. kesibukan Bro masih Ayu dan Eri, bisa ya. thank you ya. Iya, ini udah bantu ngajak-ngajak rumah. Terima kasih udah datang ke sini nih, bro. Sama-sama, Ya. thank you banget Oke. udah ngasih beberapa sepatah dua patah kata untuk kaum milenial, terutama ini bukan cuma buat kaum milenial sih. Iya, buat Untuk yang semua ya, yang pasca nonton milenial juga. Iya, pasca Pasca milenial. milenial. Kolonial loh. Kolonial. Ya, jadi nah satu lagi Hmm. karena kita itu jadi channel kita memang kita juga di sini untuk full support banget untuk UMKM, bro. Oke. Jadi nah ini juga buat sobat-sobat Net TV yang ada di luar sana yang lihat tayangan ini, yang punya usaha terutama usaha UMKM, silahkan boleh baca deskripsi box di bawah ini. Iya. Yang mau kita promosiin, yang mau kita tayangin, yang mau ngirim untuk review kita buat promosiin, monggo feel free ya. Jadi mau bentuknya makanan, Yep. cake, cookies atau Bahkan barang jasa ya. atau jasa boleh ya. Kirim aja nanti kami akan bantu promosikannya. Yap, Bayar nggak? gitu. Free. Ya. Oke, kalau gitu gue pamit, gue Eri pamit. Dan gua Wahyu pamit. Salam duit, doa, Usaha, iman, tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro, thank you bro ya. Thank you. Asik.